Terima kasih Anda masih bersama kami di program Jelang Pilkada dan kita akan lanjutkan kembali diskusi dengan Kang Adib Zain terkait tadi sentimen pemilih. Ini maksudnya seperti apa nih, Kang Adib? Ya, saya ingin mengatakan bahwa segmen kedua dari Sudrajat Saihu adalah segmen yang memiliki sentimen. Saya bayangkan seperti Pilpres di Amerika. Waktu itu Barack Obama dipilih oleh Afro-Amerika, Hispanik, Asia Amerika, itu hampir 90%. Nah, jadi ada yang memiliki kekuatan ideologis atau keterikatan tertentu, sentimen tertentu, itu bermuara pada satu sosok calon. Dalam hal ini Sudrajat Saihu memiliki daya absorb terhadap itu. Nah, yang ketiga, kelompok yang memiliki hubungan emosional terkait dengan daerah sendiri. Misalnya Pak Saihu. Pak Saihu ini adalah orang Cirebon. Wilayah Cirebon dan sekitarnya merupakan potensial suara. Dan yang terakhir buat kami, memang ini agak sedikit berat. Kelihatannya Rindu lebih dari hasil survei elektabilitas. Dari elektabilitasnya kelihatan pesimis nih Pak Adib. Bukan, tidak pesimis. Di kelompok milenial seolah-olah kelihatan cenderung ke yang populer kan. Nah, tetapi tadi Indobarometer mengatakan nggak hanya kelompok milenial, loh. Tidak hanya kelompok milenial. Tapi bagi kami kelompok milenial ini memang akan sedikit terpecah. Terpecah kepada tiga. Rindu, Asik, kemudian satu lagi Hasanah 2DM. D2. Kalau Hasanah saya tidak bisa memberikan komentar. Oleh karena itu jadi sebenarnya 4 segmen yang saya sebutkan ini merupakan kekuatan dari Asik. Baik Kang Adib. Lalu menanggapi komentar dari Kang Adib ini, Kang Saan melihat seperti apa? Apakah kelompok agamis mendominasi dalam menentukan pemilihan nanti? Ya gini, saya ingin ini tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Kang Adib ya. Dengan merujuk pemilu 2008 maupun 2013. Harus diingat bahwa memang Pak Aher waktu itu, Ahmad Heriawan itu kan belum populer. Tapi kan ada satu hal figur, yaitu Dede Yusuf. Jadi Dede Yusuf itu menjadi sebuah fenomena baru, apalagi baru pertama kali dilakukan di Jawa Barat, pilkada langsung. Orang-orang di kampung, kayak di kampung saya dan sebagainya, nenek-nenek pun taunya Bodrek. Bukan Ahmad Heriawan. Itu yang menjadi faktor kenapa Ahmad Heriawan terpilih. Nah, 2013 juga sama, ketika dengan Dede Yusuf maju, survei memang Dede Yusuf yang unggul, tapi Deddy Mizwar Aher menyadari bahwa agak berat kalau misalnya dia tidak mendapatkan dukungan, sokongan dari public figure juga. Maka ditariklah Deddy Mizwar yang popularitas dan waktu itu memang punya daya pesona yang tinggi untuk mengkatrol Ahmad Heriawan. Nah, posisi sekarang berbedanya gini, baik dari segi calon gubernur maupun wakilnya, itu kan berbeda dengan konteks yang sebelumnya. Nah, ini juga harus menjadi komparasi dari 3 pilkada ini menjadi komparasi kita. Makanya kami dari pasangan Rindu memetakan dari semua pasangan calon pesaing Rindu. Walaupun kami sampaikan bahwa kami berasumsi bahwa semua pasangan pesaing Rindu itu asumsi berat, kuat. Kami petakan seperti itu. Nah, yang kedua, basis dukungan Rindu, terutama Pak Ridwan Kamil, dari semua survei yang saya lihat dan saya pelajari, baik yang dirilis di publik maupun survei kami ya secara internal, itu kita coba petakan, memang Pak Ridwan Kamil Rindu itu tadi
di basis perkotaan, urban, itu kan relatif kalangan rasional, itu punya dukungan yang kuat, di kaum milenial kuat. Misalnya gini, kalau kita secara demografi politik, pendukung Ridwan Kamil umumnya SMA ke atas. Nah, kami menyadari ada kelemahan di titik ini. Pendukung Ridwan Kamil umumnya perkotaan. Kami menyadari itu. Makanya ke depan selama 2 bulan ke depan ini, kami juga akan fokus bagaimana misalnya memperkuat basis dukungan Ridwan Kamil itu di daerah pedesaan. Agar apa? Agar kami tetap bisa mempertahankan tren elektabilitas Rindu ini bukan hanya bertahan, tapi juga terus meningkat. Sehingga dari mulai hari ini sampai ke depan itu tetap trennya naik terus, dan apa yang digambarkan lewat survei itu menjadi sebuah kenyataan bahwa hasil survei itu linier dengan hasil pilkada. Nah, ini yang harus terus kami jaga, harus terus kami pertahankan, dan kami terus naikkan. Di mana-mana yang kami lemah, basis mana secara demografi kami yang lemah, itulah yang akan kami lakukan. Itulah pentingnya gunanya survei buat kami. Tadi Kang Saan mengatakan kuat di pemilih SMA maupun SMA ke atas ya. Nah, untuk yang lain misalnya dari sisi karakteristik yang agamis seperti apa? Secara agamis bahwa kan dulu ada kekhawatiran efek Jakarta masuk ke Jawa Barat. Ternyata setelah pilkada berjalan hampir sekian bulan dari mulai penetapan pasangan calon, tinggal 2 bulan kepada pelaksanaan, apa yang dikhawatirkan banyak orang itu kan tidak terjadi di Jawa Barat. Bahkan yang digambarkan nanti pilkada Jawa Barat itu akan ramai dan sebagainya, tetap aja damai, tenang gitu kan. Tidak ada letupan-letupan yang dulu menjadi kekhawatiran orang. Itu satu hal. Nah, yang kedua dari basis dukungan agama, kami sebenarnya tidak mau mendikotomikan itu. Tapi secara kefiguran, sosok baik Pak Ridwan Kamil maupun Pak UU itu kan sama-sama berangkat dari latar belakang yang secara keagamaan kuat. Jadi misalnya Pak UU dari Tasikmalaya, cucu seorang kiai besar, pendiri pesantren besar di Tasikmalaya dan sebagainya. Jadi dari segi faktor keagamaan relevan dengan sisi religiusitas masyarakat yang ada di Jawa Barat. Jadi kami tidak mengkhawatirkan soal itu, justru kami ingin mengedepankan dalam konteks pilkada ini bahwa pemilih itu menggunakan pilihannya secara rasional. Siapa di antara keempat kandidat ini, keempat pasangan ini yang memang punya peluang untuk membawa Jawa Barat ini menjadi lebih baik lagi, untuk bisa menyelesaikan problem-problem Jawa Barat. Ini yang kita tawarkan kepada mereka, dan Rindu menawarkan itu dengan keberhasilan Pak Ridwan Kamil di Kota Bandung dan sebagainya. Kami ingin keberhasilan seorang Ridwan Kamil memimpin Kota Bandung ini bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat yang lebih luas. Apalagi sekarang majalah Fortunes menempatkan Ridwan Kamil itu dari sisi kepemimpinannya termasuk kepemimpinan yang masuk dalam deretan pemimpin atau leader top yang ada di dunia. Ini juga menjadi pengakuan baik secara nasional maupun internasional terhadap Ridwan Kamil. Ini juga tentu menjadi salah satu modal kami untuk lebih meyakinkan masyarakat Jawa Barat bahwa sosok Ridwan Kamil dan UU ini memang punya potensi, punya kemampuan untuk membawa Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Itu tawaran kami. Baik, Kang Saan. Lalu Bang Said melihat kelompok karakteristik di Jawa Barat ini kan beragam ya, kaum milenials, kaum agamis, dan berbagai kaum kelompok gitu. Ini seperti apa pandangan Bang Said? Masing-masing kandidat saya rasa sudah menghitung itu, sudah memetakan lah mereka itu. Kira-kira mereka punya kelebihan pada segmen pemilih yang mana gitu ya. Kalau soal yang tadi berlatar belakang agama, memang kan masyarakat Jawa Barat ini masyarakat yang religius gitu. Sehingga kemudian faktor agama itu tentu menjadi pertimbangan mereka. Tapi kan tidak seperti Jakarta. Di sini kan semua calon
gubernur dan calon wakil gubernurnya sama agamanya Islam, gitu misalnya kan. Jadi itu tidak akhirnya membuat mereka mendikotomikan masing-masing calon gitu, karena latar belakangnya sama. Nah, tapi kalau saya lihat sebetulnya kalau di segmen pemilih sudah clear lah itu. Saya cuma melihat yang cuma menyayangkan begini. Memang ada satu sistem politik yang aneh kita ini ya. Dalam konteks pilkada misalnya. Anda tahu hari ini Jawa Barat bukan hanya menyelenggarakan pilkada di tingkat provinsi, tapi juga melakukan pilkada di tingkat kabupaten kota. 16. Kalau kemudian sistem yang dibangun itu ingin ideal, kan mestinya kalau dia mencalonkan, katakanlah misalnya pasangan asik ini ada Gerindra PKS, maka di daerah yang lain tuh Gerindra PKS, gitu ya, sehingga masuk PAN. Ya, misalnya gitu. Tapi kan kemudian ini nggak terjadi misalnya. Ada satu daerah di PKB itu di Jawa Barat mendukung Pak Saan ini, Rindu. Tapi kemudian di kabupaten kota tertentu calon bupatinya itu PKB, wakilnya itu Gerindra. Di tempat lain juga begitu. Ya, P3 itu ada di Rindu, tapi kemudian di Bogor gabung sama Gerindra gitu misalnya, ya. Jadi ini konfigurasi politiknya menjadi kacau, karena ini yang di tingkat provinsi tidak kemudian ada dorongan yang signifikan dari kabupaten kotanya. Kan mestinya sebetulnya ketika mereka mau terjun kemana itu barengan. Kalau seperti pemilu serentak besok, itu kan caleg sama capres bisa bareng tuh, masa pemilunya sama kan. Nah ini harusnya bisa terjadi begitu, tapi enggak. Saya menemukan satu daerah ketika calon bupatinya itu dari PKB, maka ketika yang dia datang ke daerah itu menemui calon bupatinya dengan Ridwan Kamil, karena PKB di Ridwan Kamil gitu di Rindu. Kemudian wakil yang karena dari Gerindra nggak ikutan gitu. Ketika Pak Prabowo datang ya untuk mensupport pasangan ini, ya wakilnya yang dari Gerindra, calon bupatinya karena dia mendukungnya Rindu, dia nggak ikutan gitu. Itu jadi aneh. Satu, secara politik itu menjadi kacau. Kedua juga dukungan atau support suara dari masing kabupaten kota itu karena sistem yang semacam ini, itu akhirnya menjadi tidak signifikan gitu. Kita tahan dulu ya Bang Said ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.